Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fahmi Salam Ahmad, dosen di program studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Dalam video ini saya akan menyampaikan bagian dari proses pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen. Materi dalam video ini merupakan pengantar dan penjelasan awal dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ujian komprehensif yang merupakan bagian dari capstone di kurikulum di IPB yang dirancang untuk mahasiswa tingkat akhir. Video ini juga memuat cuplikan pembelajaran konsep ekonomi dasar sebagai bagian dari praktik pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya selamat datang pada pertemuan secara online ini untuk membahas atau mendiskusikan tentang sesi pengantar dari mata kuliah ujian komprehensif dengan kode EKO 1452 yang merupakan bagian dari capstone yang akan dilaksanakan di semester ganjil 2025-2026. Yang pertama, saya akan sampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah ujian komprehensif ini adalah bagian dari kelompok mata kuliah capstone yang merupakan di mana capstone itu adalah rangkaian aktivitas mata kuliah semester 7 atau 8 yang menjadi penghubung atau bridging mata kuliah yang sudah selama 6 semester dipelajari oleh mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi, membridgingkan itu dengan pengerjaan karya ilmiah atau skripsi di semester akhir. Mata kuliah ini akan berbentuk dua kegiatan utama. Yang pertama adalah ada studi independen dan yang kedua adalah ujian. Dan dimaksudkan untuk apa? Untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa atas penguasaan kompetensi keilmuan dasar prodi ekonomi pembangunan. Pengetahuan dasar ini yang akan diujikan itu bersumber dari mata kuliah dasar, yaitu ekonomi dasar, teori mikroekonomi 1, teori makroekonomi 1, dan ekonometrika 1. Saya Fahmi Salam Ahmad sebagai koordinator mata kuliah ini, dan mata kuliah ini memiliki 2 SKS dan termasuk jenis mata kuliah aktivitas, sehingga bentuk kegiatannya itu bukan berupa tatap muka di kelas selama 14 pertemuan, tetapi adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dengan total aktivitas sekitar 90 jam, yang itu setara dengan 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah, satu, mampu memahami konsep prinsip ekonomi secara umum, baik mikro dan makro. Kemudian yang kedua, mampu dan terampil melakukan perhitungan terkait dengan data ekonomi, baik mikro atau makro. Yang ketiga, mampu memahami konsep analisis kuantitatif, serta mengaplikasikan metode kuantitatif secara tepat untuk permasalahan ekonomi. Dan yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif. Nah, bentuk aktivitas dari mata kuliah ini akan terbagi menjadi dua aktivitas utama yang nanti akan diselenggarakan di semester ganjil 2025-2026 dan akan menempati waktu 6 minggu pertama. 3 minggu pertama ini akan diisi dengan studi independen di interval tanggal 18 Agustus sampai 5 September 2025. Adapun studi independen ini ada topik besarnya, dan untuk pada tahun akademik 2025-26 topik besarnya itu adalah analisis kebijakan fiskal. Rangkaian aktivitasnya adalah pada minggu pertama di 18 sampai 22 Agustus ada kuliah tamu dengan narasumber dari luar kampus, bisa dari dosen di kampus lain ataupun praktisi dari kementerian, dan kuliah tamu ini dilaksanakan 1 kali. Bisa berupa daring atau juga luring, bisa online atau offline. Kemudian masuk minggu berikutnya, minggu kedua dan minggu ketiga di interval 25 Agustus sampai 5 September, nanti mahasiswa akan berkelompok dengan satu kelompoknya 2 orang dan akan mengerjakan studi independen dengan isu atau studi kasus yang nanti akan ditentukan pembagiannya per kelompok.
ya. Jadi setelah nanti sudah ada kepastian berapa jumlah mahasiswanya, kemudian topik atau isu-isu ini akan dibagi sebanyak dengan apa namanya jumlah kelompoknya seperti itu. Aspek yang akan dinilai dalam output studi independen ini, karena ini adalah akan dikerjakan dalam rentang 2 minggu ya, itu meliputi keotentikan, kelengkapan uraian konsep dengan empiris, relevansi, ketajaman analisis, dan kreativitas dalam penyajian output studi independen. Nah, ini adalah beberapa contoh subtopik, tapi ini belum menyeluruh ya. Jadi ini saya sampaikan sebagai gambaran awal saja, gambaran kasar dulu, kira-kira apa saja sih topik yang bisa dikembangkan dari kelompok topik besar analisis kebijakan fiskal. Antara lain yang pertama tentang konsep struktur dan siklus APBN ya. APBN ini kan tahunan ya, dengan jadwal yang sebetulnya rutin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fiscal account ya, kemudian terkait dengan otonomi daerah, desentralisasi fiskal ya, serta sub-subtopik lainnya seperti itu. Yang nanti menjelang pelaksanaan ini akan dieksplorasi lebih lanjut dan juga disesuaikan ya dengan nanti materi yang akan disampaikan oleh apa namanya pemateri atau dosen tamu tersebut. Nah, ini bentuk aktivitas yang pertama, 3 minggu ya. Aktivitas yang kedua, ini juga mengisi waktu dalam interval 3 minggu, yaitu di interval 8 sampai 26 September. Dan ini nanti ujungnya dari rangkaian aktivitas ini adalah ujian. Jadi persiapan dan pelaksanaan ujian akan berdurasi selama 3 pekan dan berujung pada ujian yang akan dijadwalkan pada tanggal 26 September 2025 secara luring ya di ruang kelas. Ujian ini akan dilaksanakan 1 kali ya, tidak ada ujian perbaikan dan sebelum ujian ya sebagai bentuk pembekalan itu dilakukan pembekalan atau review materi sebanyak 2 pertemuan. Eh, di mana pertemuan yang pertama itu fokusnya adalah pada mikro dan makroekonomi, sedangkan pertemuan yang kedua itu terkait dengan ekonometrika. Ya, dan sebagai pembahasan melanjutkan penjelasan awal tentang mata kuliah ini nanti juga akan disampaikan secara ringkas terkait dengan review pada mikro dan makroekonomi. Nah, kembali ke ujian ini, nanti format ujian itu adalah berupa soal eh, apa namanya benar salah ya dan pilihan ganda ya. Jadi soal tertutup gitu ya, pilihan tertutup gitu. Total soalnya 150 soal dengan durasi ujian 2 jam atau 120 menit. Cakupan materi ujiannya meliputi ya teori dan aplikatif, di mana eh, dengan adanya 4 mata kuliah sebagai penyusun materi tadi, masing-masing ada 30 soal dan 30 soal lainnya adalah aplikatif yang dikaitkan ya dengan konteks atau konten-konten mengenai kebijakan fiskal. Kemudian setelah bentuk aktivitas kita lihat ya tentang penilaian. Nah, mengenai penilaian ini ada dua, mengingat tadi ada 2 unsur ya kegiatan. Yang pertama adalah studi independen, dan yang kedua adalah ujian ya. Untuk bagian yang ujian ini kan sudah cukup apa namanya sudah cukup clear ya bagaimana penilaiannya ya dengan ada jumlah soal dan nanti berarti kan berapa soal yang benar dibagi dengan kemungkinan nilai maksimum. Nah, itulah nilainya gitu ya. Nah, bagaimana dengan nilai dari studi independen gitu ya? Ada bagian studi independen sebagaimana tadi yang diuraikan di awal ya, disampaikan bahwa ada 5 ya aspek utama ya yang akan diperhatikan di sini ya, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat ya pada tayangan, meliputi keotentikan atau orisinalitas. Yang kedua tentang kelengkapan uraian konsep dan empiris. Ya, kemudian yang ketiga relevansi dengan tema fiskal, yang keempat ketajaman analisis dan argumentasi, dan yang kelima kreativitas dalam penyajian. Nah, untuk setiap aspek itu di layar ya, teman-teman bisa melihat secara apa namanya eh, pe- penilaian ya bahwa jika
output studi independen yang teman-teman sudah hasilkan itu memenuhi kondisi-kondisi yang ada di kolom sangat baik ya, maka akan diberi nilai pada interval 90 sampai 100 ya. Dan begitu pula ya untuk yang interval 80 sampai 89, 70 sampai 79 atau di bawah 70 gitu ya. Nah, jadi apa namanya, meskipun menilai output dari studi independen ini memang ada sisi apa judgement dari penilai ya, tapi juga ada panduannya ya. Panduannya ini adalah rubrik penilaian ini. Nah, dengan sudah ada gambaran ya mengenai penilaian dari dua unsur ini, maka nilai akhir bisa dirumuskan sebagai 50% dari studi independen, yang ini adalah nilai kelompok ya, dan 50% dari ujian. Ya, itu akan membentuk nilai akhir, dan dari nilai akhir tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam huruf mutu sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di sisi kanan ya. Jadi huruf mutu A, AB, B, B, C, D, dan E ya, dengan interval nilai yang tertera pada tabel tersebut. Nah, secara umum ya, ini adalah aspek-aspek apa namanya deskripsi ya mengenai mata kuliahnya. Nah, mohon jika ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, ingin diperjelas, kita teman-teman ya, teman-teman silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan ya. Silakan bisa dengan melakukan raise hand ya, dan open mic ya. Silakan jika ada hal yang ingin disampaikan. Baik. Sepertinya kalau sudah cukup clear ya, mungkin kita bisa juga sambil berlanjut ya. Oke, nah jika belum ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, ya, saya akan masuk pada kelanjutan ya dari apa yang tadi sudah disampaikan secara umum, di mana satu bagian dari aktivitas pada ujian komprehensif itu adalah ujiannya itu sendiri, dan sebagai persiapan dari ujian itu ada pembekalan ya. Nah, dalam pembekalan ini ada dua kelompok materi ya sebetulnya ya, meskipun mata kuliahnya penyusunnya ada empat, yaitu ekonomi dasar dari mikro satu, makro satu, serta ekonometrika satu. Akan tetapi sebetulnya ekonomi dasar itu kan apa, kalau di breakdown itu kan diperdalam itu yang akan jadi mikro satu dan makro satu, sehingga review materinya itu sebetulnya secara umum bisa saling berkaitan ya, connect antara mikroekonomi dan makroekonomi. Baik, nah saya akan mulai ya dengan menyampaikan pendahuluan ya. Nah, ini sebetulnya ya eh, sifatnya ini mereview kan, sebagaimana judul pembahasan kita ya. Karena teman-teman posisinya kan sebetulnya sudah di akhir semester 6 gitu ya. Dan merecall kembali ya mengapa ilmu ekonomi itu relevan bagi hampir semua bidang kajian ya. Nah, karena ekonomi dalam hal ini mempelajari cara manusia mengambil keputusan di tengah kelangkaan ya. Dan ini prinsip dasar ini ya, itu adalah pandangan apa secara mikro ya. Dan cara keputusan itu berinteraksi ya. Pelaku ekonomi jumlahnya banyak dan saling berinteraksi, sehingga itu semua akan membentuk fenomena agregat ya. Fenomena agregat meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Nah, kalau sudah ke sana maka perspektifnya adalah makroekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa mikroekonomi itu meneropong sisi eh, apa namanya bagian-bagian kecilnya, perilaku rumah tangga, perilaku firma atau perusahaan, kemudian bagaimana struktur dan interaksi di pasar. Sedangkan makroekonomi itu memotret atau melihat aspek keseluruhannya, meliputi bagaimana output nasional, bagaimana tingkat harga secara umum, ya, dan bagaimana fluktuasi perekonomian atau siklus bisnis. Nah, kita melihat basicnya lagi bahwa baik mikro maupun makro ini ya berpijak ya pada rangkaian 10 Principles of Economics yang menjadi pondasi teoritis sekaligus jembatan penghubung antara keduanya, antara mikro dan makro ya. Jadi kita sekarang agak flashback ya, merecall kembali ya apa-apa saja yang masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi ya.
Dan 10 ini secara umum itu kalau mau dikelompokin lagi, ya teman-teman, itu sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar ya. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang itu membuat keputusan. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang itu saling berinteraksi dan melalui interaksi dalam jumlah yang banyak diagregatkan itu akan menjadi bagaimana ekonomi itu bekerja secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, jadi kelompok yang pertama ini adalah mikroekonomi ya, dan kelompok yang ketiga ini adalah perspektif makroekonomi ya. Nah, kita urai dulu secara ringkas ya, satu persatu dari 10 prinsip ini ya. Satu, dua, tiga, dan empat ini berkaitan dengan eh, apa? Bahwa yang pertama ya, orang atau people ya menghadapi trade-off ya. Jadi ini prinsip dasar ekonomi ya bahwa apa namanya ketika mau eh, trade off itu kan berarti ketika menginginkan sesuatu harus ada yang dikorbankan ya harus ada yang dikorbankan dan di sini sebagai ilustrasi ya misalkan jika kita memiliki sumber daya yang terbatas dan kita akan gunakan itu untuk membeli dua barang, maka ketika kita ingin menambah satu barang, sedangkan sumber dayanya tetap sama, maka ada trade-off atau ada yang harus dikorbankan dari barang yang satunya menjadi lebih sedikit. Nah, ini pada dasarnya seperti itu. Kemudian, yang kedua ini adalah biaya untuk biaya dari sesuatu itu adalah apa yang dikorbankan. Dan ini kaitannya dengan apa yang disebut sebagai opportunity cost. Ya, masih ingat ya, tentu saja ya teman-teman, apa itu opportunity cost ya. Opportunity cost itu apa? Kalau kita ingin sesuatu maka apa yang harus ada apa yang dikorbankan. Kenapa itu bisa muncul? Karena kita tidak bisa memiliki semuanya gitu ya. Kita harus memilih gitu. Pilihan itu yang memicu bahwa ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Ada yang bisa dibeli, ada yang tidak bisa dibeli. Nah, itulah basic dari opportunity cost. Prinsip yang ketiga berkaitan dengan eh, kalau begitu orang menghadapi pilihan ya, maka secara rasional bagaimana orang itu mengambil keputusan. Nah, orang secara rasional dalam prinsip ekonomi ini, orang yang rasional akan memperhatikan margin. Ya, margin itu selisih. Ya, dalam sebuah pilihan itu pasti akan ada dua konsekuensi. Ya, satu apa namanya kepuasan atau tambahan manfaat, tapi juga ada tambahan biaya, gitu ya. Nah, mana yang lebih besar? Manfaat tambahan yang diperoleh atau lebih banyak biayanya yang harus dikeluarkan? Jadi, orang akan memilih yang marginnya untuk manfaat lebih banyak gitu. Sampai dengan titik maksimumnya. Jadi, orang yang rasional akan melihat atau memikirkan atau memilih hal yang sifatnya pada apa? Pada sifatnya itu menilai pada bagaimana margin yang bisa didapatkan. Nah, kemudian yang keempat, ini orang itu akan merespon adanya insentif. Nah, ini contoh sederhananya adalah jika seseorang atau menghadapi ya adanya penurunan harga, maka ada perubahan dari jumlah barang yang mau diminta, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa itu terjadi? Karena kenapa orang membeli lebih banyak, misalkan? Karena itu merespon adanya insentif dari adanya penurunan harga tersebut. Ya, hal tersebut hanya satu contoh saja, ya, dan sebetulnya banyak contoh yang lainnya, ya. Jadi seperti itu eh, apa namanya prinsip yang keempat. Nah, berlanjut ya, bagaimana interaksi antar orang ketika berbekal pondasinya empat sifat ini tadi. Yang pertama ada trade-off, yang kedua opportunity cost, yang ketiga orang memperhitungkan margin untuk mengambil keputusan ya, jika orang itu rasional. Yang keempat adalah akan merespon adanya insentif. Nah, ketika setiap orang punya pemikiran seperti itu dan mereka saling berinteraksi, ya, maka di sini bagian yang kedua ini ngomongin tentang struktur pasar, ya. Jadi di situ adalah adanya perdagangan, ya, yang bisa membuat semua pihak menjadi lebih baik. Dan kemudian yang poin yang keenam atau yang kedua pada sisi struktur pasar ini adalah ya di mana pasar itu adalah
indikator baik atau hal jalan yang baik ya untuk mengorganisir atau untuk ya mengelola ya aktivitas perekonomian ya. Dari pasar itu maka akan ketemu apa? Supply dan demand, ya kan? Atau permintaan dan ada penawaran. Dari pertemuan permintaan dan penawaran nanti akan ada keseimbangan, ya. Ada dua hal keseimbangannya, ya, yaitu kuantitas dan harga, gitu kan? Nah, apakah kuantitas dan harga selalu sama? Nah, ini berubah-ubah terus dari waktu ke waktu, ya. Dan adanya perubahan salah satunya ini akan selalu mengubah keseimbangan. Dan itu semua di-capture dalam pasar, gitu. Nah, kemudian poin atau prinsip yang ketujuh, ya, apakah selalu bahwa struktur pasar itu menjamin apa selalu ada keseimbangan yang paling mensejahterakan? Nah, itu belum tentu, ya. Kadang dibutuhkan intervensi, ya. Dan siapakah yang melakukan intervensi? Pemerintah. Nah, dengan adanya intervensi ini, maka sometimes ya, kadang-kadang ini bisa meningkatkan eh, manfaat atau kesejahteraan dari pasar. Ya, jadi pasar itu tidak selalu apa, ada equilibrium sehingga kadang-kadang diperlukan ada intervensi dan intervensi ini tidak melulu negatif dampaknya. Intervensi juga bisa dampaknya positif. Baik ya. Nah, sampai dengan poin ketujuh, kita sudah melihat bahwa ada poin terkait dengan intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, dan dari situ maka ini sudah menjembatani ini berlanjut ke hal yang sifatnya lebih agregat, hal yang sifatnya makro, ya. Nah, di sini pada dasarnya ini adalah tiga poin di 8, 9, dan 10 itu mengcapture tiga variabel utama makroekonomi, ya. Yang pertama ini berkaitan dengan total output atau yang ukuran apa terkenalnya itu adalah produk domestik bruto, ya. Yang itu secara umum menggambarkan standar hidup suatu negara yang bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, jadi ngomongin tentang output nomor 8 ini. Nomor 9 ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang harga, ya. Dan harga itu adalah sebetulnya kan menunjukkan ya sinyal bagaimana keadaan di pasar dan nilainya bisa naik bisa turun. Ya, sering cenderungnya harga itu akan dari waktu ke waktu akan naik gitu. Nah, kenaikan harga itu bisa dipicu oleh banyak hal dan salah satunya kalau kita lihat dari aspek moneternya, kenaikan harga itu bisa terjadi ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak yang berdampak pada inflasi yang tinggi. Ini poin nomor 9. Poin nomor 10 ini berkaitan dengan pengangguran dan pengangguran itu memiliki trade-off jangka pendek, short run trade-off antara pengangguran dengan inflasi. Apa maksudnya trade-off ini? Trade-off ini maksudnya adalah negara itu tidak bisa dalam jangka pendek membuat inflasi rendah sekaligus penganggurannya juga rendah. Artinya apa? Harus ada salah satu yang dikorbankan. Ya, harus ada salah satu yang dikorbankan. Kalau mau fokusnya adalah menekan inflasi, maka yang dikorbankan adalah penganggurannya yang tinggi. Atau sebaliknya, kalau yang mau ditekan itu adalah penganggurannya, maka yang agak dikorbankan adalah inflasinya yang mau nggak mau ya agak tinggi, gitu ya. Tapi ini hanya terjadi di jangka pendek, ya. Jadi ada trade-off antara inflasi dan pengangguran yang diistilahkan sebagai apa? Sebagai kurva. Masih ada yang tahu? Masih ada yang ingat? Kurva apa? Antara inflasi dan pengangguran? Kalau masih belum ingat ya, saya beritahu ya kurva Phillips ya, Phillips curve ya, antara inflasi dan pengangguran seperti itu. Nah, ini sebetulnya basic utama mikro dan makroekonomi itu adalah 10 aspek ini. Dan selanjutnya itu adalah pengembangan-pengembangannya ya. Contohnya, ketika kita ngomongin untuk yang bagian satu 2 3 4, nah maka nanti dari situ ya ada muncul apa namanya substitusi dan efek substitusi dan efek pendapatan gitu kan, dan kemudian nanti ke bagaimana elastisitas dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian 5 6 7 itu ngomongin tentang keseimbangan pasar
Ya, di situ nanti akan ada apa pendalaman tentang pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, ya kan. Kemudian apakah ada intervensi berupa kebijakan harga maksimum, kebijakan harga minimum, ya, dan dan lain-lain gitu kan. Untuk pasar yang berbeda-beda tadi juga nanti akan ada apa namanya keseimbangannya yang berbeda-beda. Ya, itu semua terbentuk dari bagian yang kedua ini. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah, yang makroekonomi ini, setelah dijabarkan satu persatu variabel utama makroekonomi, di mana ada inflasi, ada pengangguran, variabel ini nanti akan membentuk apa? Akan membentuk permintaan dan penawaran agregat, ya, ADAS, agregat demand, agregat supply. Dan nanti dalam penjabarannya agregat demand itu dibentuk dari apa? Dari keseimbangan di pasar barang dan barang jasa dan keseimbangan di pasar uang. Nanti turunannya jadi kurva apa? Kurva ISLM. Ya. Jadi sebetulnya semua itu kaitannya turunannya dari 10 hal ini. Gitu ya. Nah, tinggal apa namanya pendalaman-pendalamannya saja. Oke, ini keterkaitan ya antara kelompok-kelompok prinsip tadi ya 1 sampai 4, makna mikroekonominya apa dan apa implikasi ke makroekonominya, ya sudah ada, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk yang 5 sampai 7 ya, apa makna mikroekonominya dan apa implikasi dari makroekonominya itu juga bisa dilihat di sini. Kemudian juga sama halnya seperti selanjutnya, maka sudah masuk ke full makroekonomi, maka di sini langsung pada implikasi makroekonominya seperti apa. Begitu ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya dalam sesi pengantar mata kuliah ujian komprehensif yang disertai dengan penguatan kembali prinsip-prinsip dasar ekonomi yang relevan. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran tentang rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang saya kelola. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.